Shalom Bapak Ibu, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, meskipun Bapak Ibu ada di rumah, di luar kota, dimanapun saudara dan saudara bergabung di tempat ini untuk beribadah. Saya berharap Bapak Ibu fokus dan terus sediakan hati yang baik, sehingga benih firman ini dapat tertabur dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja memperingati bagaimana hidup yang berkemenangan, yaitu Kristus telah menebus segala dosa saya dengan saudara. Bicara salib adalah bicara tentang kasih bagi saya pribadi. Dan memang Alkitab, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa di atas segalanya adalah kasih. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kadangkala ya pengertian akan kasih menjadi pudar. Karena apa? Karena pengertiannya diambil dari orang-orang dunia. Sehingga ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak lagi bisa memperhatikan apakah ini cocok dengan Tuhan atau tidak. Dan tentunya untuk kita menilai apakah hidup kasih kita, sikap kasih kita ini benar apa tidak, itu kalau kita mau menilai ini benar apa enggak, ya tentunya dasarnya adalah firman ya Bapak Ibu. Mari bersama-sama hari ini, kenapa saya sangat-sangat interest sekali kalau kita berbicara tentang kasih, apalagi itu berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena ternyata Bapak Ibu, kasih ini sentral dari segalanya. Gereja bisa sehat kalau hidup dalam kasih. Amin. Bapak Ibu, rumah tangga kita bisa jadi langgeng kalau di dalamnya ada kasih. Saudara bisa bekerja dengan enjoy. Saudara bisa bekerja tim bersama dengan orang-orang yang ada di saudara dengan baik kalau kita hidup dalam kasih. Kasih itu betul-betul melingkupi semua aspek kehidupan kita, ya. Kenapa kasih itu penting? Waktu kita mencoba meneliti kehidupan ini Bapak Ibu, yang pertama, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita tidak memiliki orang-orang di sekitar kita itu adalah malaikat, kan bukan. Mereka semua adalah manusia, betul ya Bapak Ibu? Suami kita adalah manusia, istri bapak-bapak di sini juga adalah manusia, anak kita manusia, atau kita mau bilang orang tua kita juga manusia. Karena manusia bisa saja mengecewakan. Tetapi kalau saudara menjalani hari-hari ini dengan kasih, saya yakin saudara akan tetap menikmati kehidupan dengan baik. Kenapa orang itu tidak bisa menjalani hari-hari ini dengan tenang? Kemungkinan besar karena masalah bertubi-tubi dihadapi. Tapi Bapak Ibu, Alkitab mengajar kepada kita bahwa kasih itu sabar. Amin. Jadi sebenarnya benar sekali ketika Tuhan Yesus menyimpulkan seluruh peraturan Allah dengan dua saja, yaitu kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Karena kasih ini sentral dari segalanya. Bahkan Bapak Ibu, saya ingin ingatkan dan sadarkan saudara bahwa kasih itu juga menyelamatkan kita. Oh ya? Bukankah kita selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus? Tapi saudara harus mengerti, kalau saudara mau selamat, saya dengan saudara wajib hidup dalam kasih. Amin. Karena Alkitab dengan jelas Tuhan Yesus sendiri mengajar bahwa yang bertahan sampai akhir. Ya, itu ayatnya jelas Bapak Ibu. Sebelum kalimat itu, sebelumnya itu ayat dengan jelas dikatakan bahwa kasih akan semakin pudar. Karena beban dalam dunia ini, kesulitan, kesusahan semakin berat. Maka kasih akan semakin pudar. Tetapi setelah itu ayatnya berkata, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir, bertahan hidup dalam kasih, maka merekalah yang akan diselamatkan. Nah, sebab itu saya rindu dengan Bapak Ibu, mari kita mempelajari firman dengan benar. Saudara, kita akan lihat di dalam suratan
1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk Bapak Ibu. Ini kita akan belajar saudara ya. Karena bagaimanapun juga firman itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi saudara selama ini mungkin saudara berpikir, oh saya hidup dalam kasih harus begini, begini, begini. Nah mari kita kembali kepada firman, apa kata firman Tuhan. Di dalam suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 yang sudah dapat katakan amin. Saya baca buat Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab perhatikan, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, apa katanya? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nanti kita akan pelajari ya Bapak Ibu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena kalau sepertinya dibilang Alkitab kita tidak mengenal Allah, berarti keselamatan tidak akan menjadi bagian kita. Berarti Bapak Ibu ini hal yang paling penting. Ada seorang berkata, lah Bu kalau ngajarin jemaat jangan terlalu jelimet. Udah keselamatan itu yang pasti ngaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan. Sorry. Tuhan tidak suka asbun. Yang setuju katakan amin. Asal aja ngomong, asal aja keluar kata-kata. Tanpa sesuatu dasar yang benar. Apa bedanya kita saudara dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Asal nyebut ya udah termasuk kelompok kita. Asal nyebut nanti sudah jadi bagian mereka. Buat saya tidak ada kuasanya. Saudara sampai Tuhan Yesus kan beri penekannya begini. Bukan orang yang pinter ngomong Tuhan-Tuhan. Berseru Tuhan-Tuhan. Yang akan selamat. Yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang menjalani atau melakukan firman Tuhan. Jadi kalau melakukan firman Tuhan artinya apa? Dia paham. Dia ngerti kebenaran. Nah, mari kita simak ya Bapak Ibu. Kasih yang seperti apa, sikap kasih yang seperti apa yang menyelamatkan saya dengan Bapak Ibu. Ini penting sekali. Mari kita lihat di ayat yang ke-7 tadi, saya akan coba memunculkan beberapa kalimat yang Bapak Ibu kita harus pelajari dengan baik ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab, perhatikan, kasih itu berasal dari Allah. Saya munculkan ada satu kata berasal. Ya. Kata berasal Bapak Ibu dalam bahasa asli itu ditulis tou. T-O-U. Ya. Tou itu punya pengertian artinya milik Allah. Mari kita simak baik-baik. Yohanes ya, ini mencatat sebuah pengajaran yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Lalu dikatakan, marilah kita hidup dalam kasih, saling mengasihi. Tapi kasih yang seperti apa? Dikatakan kasih yang berasal dari Allah. Kata berasal itu artinya milik. Jadi kasih yang menyelamatkan itu harus kasih yang betul-betul sumbernya dari siapa Bapak Ibu? Tuhan. Makanya saudara, ada beberapa anak Tuhan tanya sama saya gini, Bu Vera, saya itu punya tetangga. Aduh dia baik banget Bu Vera. Saya itu susah ya, dia tolong saya. Tapi sayangnya Bu, dia itu enggak kenal Tuhan. Masa orang baik kayak begitu enggak selamat Bu? Bapak Ibu, untuk masuk dalam kerajaan surga, itu tidak bisa dengan perbuatan baik kita. Yang dengar katakan amin. Siapa kita manusia? Seandainya surga bisa diraih dengan perbuatan baik. Maaf, hanya orang-orang kaya yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka yang berduit, mereka bisa melakukan segala hal. Lalu bagi
sebagian umat manusia, kan tidak semua manusia di muka bumi ini yang mengalami kondisi ekonomi yang baik. Tapi saya percaya orang-orang yang tidak memiliki ekonomi yang baik belum tentu hidupnya jahat. Yang setuju katakan amin. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Saya nggak bisa membayangkan kalau surga itu ditempati oleh orang-orang yang kalau memberi paling besar, kalau dia bisa melakukan ini, melakukan itu. Saya kira di surga nanti Bapak Ibu orang akan semakin menepuk dada. Nih aku masuk surga, kenapa? Karena aku hebat. Karena aku ini saleh. Karena aku ini suka memberi. Wah aku kalau memberi, itu sekampung semua seneng. Soalnya pemberianku enggak kecil. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau surga diisi oleh orang-orang yang merasa dirinya baik. Atau merasa dirinya sangat murah hati. Tetapi yang jelas Alkitab katakan, bicara kerajaan surga adalah bicara tentang kebenaran. Amin. Dan kebenarannya itu berasal dari Allah. Bukan kebenaran kita manusia. Jadi kalau begitu kita akan menilai sekarang kasih yang seperti apa yang dapat menyelamatkan saya dengan saudara. Yaitu kasih yang berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dengan saudara hidup bergaul dengan Tuhan, kita mengenali Tuhan dengan cara yang benar. Saudara mulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka percayalah, apapun yang saudara lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi intinya di situ. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena sesuatu yang ada dalam diri kita. Tapi karena Tuhan awalnya sudah memurnikan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara mau apa yang saudara lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya orang kalau dia melakukan segala sesuatu digerakkan oleh Tuhan. Ya, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Saya yakin apa yang diperbuatnya itu akan menuju kepada kebenaran. Pasti benar, pasti benar. Satu kali Bapak Ibu, namanya dalam masa yang sulit seperti ini ya. Pasti banyak orang yang dengan begitu berusaha banyak cara untuk menghasilkan keuntungan. Karena memasuki masa yang sulit, saya bicara tentang materi. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan itu menuntun kita sampai kepada hal-hal yang mungkin itu tidak terpikirkan oleh kita. Saudara, satu kali saya diperhadapkan dengan beberapa orang-orang yang datang kepada saya meminta bantuan. Ini hal sepele saudara ya. Saya selalu berpikir begini, kalau saya bisa, tidak mungkin saya tidak menolong. Tapi saya punya prioritas. Saya pernah ingat suami saya mengajar kepada saya, dalam hidup kamu harus ada prioritas. Mana yang harus kamu tolong? Ada lingkaran-lingkarannya. Untuk apa kamu jauh-jauh nolong yang di sana? Kalau yang di dekat kamu itu loh susah. Dan dia perlu ditolong. Saudara, jujur Bapak Ibu. Ketika saya mungkin ingin menjadi berkat bagi orang lain. Maka berkat itu akan ditersalurkan yang pertama tentunya kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan saya. Saya mengenali mereka dengan baik. Tapi untuk orang-orang yang mungkin di luar garis yang sudah saya tetapkan. Maka jujur Bapak Ibu, kalau tidak mengenal, saya pun akan sedikit berpikir. Tetapi masalahnya begini, ketika
ketika saya tidak mengenal saudara, maka disitulah saya perlu hikmat dan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Amin. Satu kali Bapak Ibu, waktu di mall, ini namanya mall itu kan tempat umum saudara ya. Saya pernah saksi kalau tidak salah. Saya ingatkan, saya saksikan lagi supaya Bapak Ibu mengerti. Seperti apa sih kasih yang menyelamatkan itu. Kasih yang dituntun oleh kuasa Tuhan. Saudara, jadi satu kali waktu itu belum masa pandemi ya. Kejadiannya sudah agak sedikit lama. Mallnya juga deket-deket sini saudara. Nah saya masuk, saya waktu itu 2 jam. Jadi saya selesai melayani, 2 jam lagi saya melayani kembali karena posisinya ada di Surabaya dan saat itu cuaca lagi tidak baik. Jadi saya minta driver saya untuk bilang kita stay di Surabaya aja daripada saya pulang Sidoarjo nanti kena macet. Jadi akhirnya saya bilang sama driver saya, udah cari tempat aja. Nah waktu di jalan saya tuh doa saudara sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kemana ya? Saudara tahu? Itu di pikiran saya, di hati saya saudara. Moro-moro muncul kalimat gini, ke mall. Saya langsung bilang gini, kok ke mall? Saya bilang ini suara hati atau suara Tuhan? Karena wanita seneng ya jalan-jalan di mall gitu kan. Saya bilang gini, Tuhan masa ke mall sih, ke tempat lain lah Tuhan. Di mana saya bisa merenungkan kembali kebaikan Tuhan gitu. Tapi kuat sekali di hati saya, masuk ke mall. Saya bilang mall yang mana? Tuhan tunjukkan saudara. Nah itu saya jujur, pelayanannya itu saya agak jauh dari mall yang sebenarnya saya ditunjuk Tuhan suruh ke situ. Ya, saya bilang ini dari Tuhan saudara karena endingnya saya baru ngerti. Tapi awal-awalnya saya rasa ini apa sih gitu. Tapi udahlah saya ikutin aja. Saya pikir ini suara hati. Nah tapi setelah melihat hasilnya saya baru tahu. Saya bilang Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan menuntun saya sampai hal yang kecil. Jadi saya masuk akhirnya ke mall itu, saya bilang sama driver saya, Pak saya turunkan di mall ya. Driver saya bilang gini, Ibu mau di mall gak terganggu? Enggak apa-apa, saya ke mall aja. Nah saudara waktu di mall, saya tuh udah masuk kan itu waktu masuk dibuka pintunya. Saya udah pikir begini, ini ngapain Tuhan di mall gitu kan, saya mau khotbah gitu 2 jam lagi gitu. Tuhan kasih tuntunan, kamar mandi. Nah kamar mandi, bayangin saudara itu di hati itu dituntun dengan jelas. Masuk kamar mandi, ngapain saya ke kamar mandi gitu, saya nggak kebelet, nggak apa, ya udahlah, saya ikutin, saya bilang, Tuhan, semoga ini dari Tuhan, saya, karena itu kan dari hati ya, saya juga manusia, saudara saya nggak peka-peka banget, tapi saya berpikir, oke lah, saya ikutin dulu, mungkin ini sesuatu yang saya harus ngerti dulu, masuk ke kamar mandi, saudara, di kamar mandi. Saya temukan ada satu pegawai, ya pekerja yang ada di toilet. Lalu saudara ketika pegawai itu datangi saya tuh di kamar mandi, ya enggak masuk ke toilet karena memang saya enggak ada hasrat ke situ gitu saudara. Jadi saya cuma ada di kaca gitu kan, di depan kaca ya saya coba cuci tangan, didatangi sama pegawainya. Lalu bilang begini, ketawa pegawainya. Kok ketawa-ketawa lihat saya? Terus gini, Ibu, iya, Ibu sama seperti saya. Saya bilang, kenapa Mbak? Gitu. Iya, Ibu kan kelihatan sedikit tinggi karena itu ya sepatunya tinggi. Kata, oh iya bener. Gitu. Saya ini kan pendek ya Bu, jadi karena sama-sama pendek. Cuma perkataan dari situ, moro-moro saudara ini hati saya mendadak sekali. Saya tuh gak tahu gimana kepengen bicara dengan Mbak ini. Lalu waktu saya bicara dengan Mbak ini saya bilang begini, Mbak udah lama kerja di mall. Dan dia bilang, iya Bu udah lama. Gitu. Terus gini, Ibu kok rapi sekali, ini kan hari Minggu. Ibu ngantor ya, karena saya kan pakai jas gitu kan. Saya bilang, oh enggak Mbak, saya ini pendeta. Saya hamba Tuhan. Kalau bagi mereka itu biasanya yang familiar itu kan pendeta gitu kan. Lalu Mbak bilang, oh Ibu pendeta ya. Aduh Bu, katanya. Saya juga punya saudara pendeta Bu. Kadang-kadang saya didoain gitu. Lalu saya bilang, oh ya Mbak punya anak? Iya saya punya anak saya lagi sakit loh Bu. Oh iya? Nah dia curhat, bayangin tuh saudara. Hanya dari postur tubuh ya dia menyapa saya karena sama-sama pendek gitu kan. Terus udah begitu,
Itu dituntun sampai saya bisa ngomong, oh anaknya sakit. Waktu dia ngomong anaknya sakit, raut wajahnya itu sudah mulai terlihat gak enak. Lalu saya bilang sama mbak ini, saya doakan ya anaknya supaya sembuh. Aduh, makasih Bu Pendeta, makasih. Ini bukan anak Tuhan loh Bapak Ibu, bukan anak Tuhan. Dan itu berdoa di mana? Di mana saudara? Di toilet. Itu toilet tempat orang ke belakang. Lalu saya doakan pelan-pelan gitu ya. Kebetulan kok kosong. Tidak ada yang antri ya. Memang itu bukan masa-masa lagi mungkin banyak gitu ya. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, Tuhan bicara kuat di hati saya. Kamu kasih uang. Itu mulai saya pikir ini benar dari Tuhan. Karena kalau dari hati saya enggak mungkin. Saya bilang, aduh uang lagi tipis nih Tuhan. Kamu kasih uang. Lalu saya di hati saya bilang, berapa ya nominalnya? Saya dikasih nominal jumlah. Itu keluar dari pikiran saya loh Bapak Ibu. Ini bukan dongeng saudara, ini saya bukan mengada-ngada. Ini adalah pengalaman saya dengan Tuhan. Dan saudara waktu saya kasihkan nominal itu saya keluarkan, saya langsung kasih. Saudara tahu, itu mbak saya sampai kaget. Dia bilang, Bu ini apa Bu? Terus saya bilang, Mbak ini berkat buat mbak dari Tuhannya saya. Saudara dia jerit, saya kaget karena dia jerit begini. Aduh ibu malaikat. Oh malaikat, musuh malaikat kayak begini. Saya bilang, aduh bukan. Saya bilang, udah ya mbak, udah. Saya cepat lari keluar. Dan saudara tahu itu ada sukacita yang besar dalam hati saya. Saudara, saya bilang sama saudara, kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang membuat manusia tercelik bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Amin. Saudara tahu saya senang sekali ketika mbak ini berkata, aduh Gusti terima kasih. Meskipun dia belum kenal Tuhan mungkin. Tetapi ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia mengerti dan dia tahu bahwa yang mendoakan dia, memberkati hidupnya, saya adalah seorang anak Tuhan. Dia ngerti. Saudara meskipun akhirnya saya tidak tahu ya bagaimana kelanjutannya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan bekerja dalam diri orang tersebut. Amin. Karena bukan gagah dan kuat kita. Jadi saudara, kasih yang menyelamatkan adalah kasih di mana hidup kita harus betul-betul dikendalikan oleh Tuhan. Karena kasih yang menyelamatkan harus berasal dari Tuhan. Itu pengertiannya. Jadi kalau saudara kepengen hidup saudara jadi berkat, ayo dekatlah dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu manusia di sekitar kita ini baik atau jahat. Tapi kalau Tuhan yang tuntun, pasti tepat sasarannya. Kadang-kadang sudah di muka kita, mungkin di depan kita dia bermulut manis, dia baik-baik. Tapi siapa tahu hati orang. Jadi Bapak Ibu mari belajar hidup dalam kasih dengan cara apa? Mendekat kepada Tuhan. Amin. Tolong bantu saya khotbah. Bilang kanan kiri, sing deket ambek Tuhan gitu loh. Ya, harus bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara perhatikan. Di dalam ayat yang kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan begini. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan perhatikan. Setiap orang yang mengasihi apa katanya? Lahir dari Allah. Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu. Apa arti dari kata lahir? Karena ini sangat penting Bapak Ibu ya. Lahir itu saudara dalam bahasa asli ditulis gegenetai. Gegenetai Bapak Ibu itu memiliki pengertian artinya begini. Regenerasi atau ada kesamaan, ada kemiripan. Lalu apa maksudnya? Kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang lahir dari Allah. Ada sebuah kemiripan. Ada sebuah kesamaan. Bapak Ibu dalam hal ini apa yang harus kita pelajari? Jadi lahir itu mengandung arti ada kesamaan, kemiripan. Bapak Ibu,
Orang yang hidup dalam kasih yang menyelamatkan, dia akan hidup seperti Tuhan Yesus. Yang dengar katakan amin. Kenapa dia mirip seperti Tuhan? Saudara, kadang-kadang jemaat agak bingung ya, Bu Vera, gimana sih kita bisa sama dengan Kristus, kita kan manusia. Nah, gampang saudara. Ya kembali lagi katanya nanti jawabannya kepada langkah yang pertama. Tapi ini pengertiannya udah lebih dalam lagi. Kalau saudara mau sama dengan Kristus, bergaulah intim dengan Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan suami istri ya, biasanya lama-lama itu mukanya isok mirip saudara. Ya nanti bapak-bapak saya lihat istrinya ya. Bapak-bapak hati-hati kalau bapak-bapak tidur ngeliatin muka istri, loh kok jadi mirip tetangga. Nah itu hati-hati saudara ya. Itu yang betul nih ya. Itu suami istri, apalagi kalau dia cocok. Mereka sehati. Mereka betul-betul hidup rukun. Mukanya itu loh. Isa mirip kayak kakak adik. Ya saya ini saudara dengan suami saya, beda banget. Ya, saya beda sekali waktu awal-awal kami menikah. Saudara bisa dari postur tubuh aja kita udah berbeda. Ya, ras juga kita berbeda lah. Gitu ya, saya ini kulitnya sawo mateng, suami saya kulitnya cerah. Tapi saya heran beberapa sidang jemaat kalau saya posting gambar saya di media sosial dengan suami. Mereka bilang begini, Bu Vera mirip loh wajahnya dengan suaminya. Lama-lama jadi kayak kakak adik. Saya bilang begini, puji Tuhan saya enggak tahu apakah suami saya yang menjadi seperti saya atau saya menjadi seperti suami saya enggak ngerti. Tapi Bapak Ibu, biasanya orang kalau terus bersama-sama itu pasti akan ada kemiripan. Amin. Dan yang Tuhan mau kemiripannya, yang Tuhan mau itu bukan dari luar. Kalau bersama dengan Tuhan. Saudara, kemiripan di sini yang ditulis dengan gegenetai itu adalah kemiripan di dalam karakter, di dalam sikap kita menghadapi setiap segala hal yang terjadi. Saudara, saya selalu kalau saya menghadapi setiap masalah, pikiran saya selalu connect dengan satu kata, yaitu kalau seandainya Tuhan Yesus yang menghadapinya, itu akan seperti apa? Saudara, kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan menjalani kehidupan ini dengan ketenangan. Tuhan menjalani kehidupan ini dengan iman, dengan kuasa. Dan kalau saya dengan saudara sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, mari miliki hati seperti hati Tuhan. Miliki pikiran seperti pikirannya Tuhan. Saudara, ada satu pujian berkata bahwa biarlah tangan kami ini seperti tangannya Tuhan, kaki kami seperti kakinya Tuhan, melangkah kemana yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya sekali. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan, dia lama-kelamaan akan memiliki kemiripan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kasih yang menyelamatkan. Dikatakan di sini kasih yang berasal dari Allah itu dilahirkan dari Allah. Artinya apa? Ada kesamaan dengan Tuhan. Dan kalau kita betul-betul ingin menjadi pribadi-pribadi yang dinilai gereja yang memiliki kasih, ayo hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar dekat. Amin. Jadi yang pertama tadi kalau kita dekat, kita dituntun. Langkah yang kedua lebih dalam Bapak Ibu. Saudara, saya bisa dekat dengan suami saya karena suami saya ya suami saya. Satu rumah. Saya percaya banyak suami istri di sini berkata, oh kami dekat. Tapi saya belum menjamin apakah saudara intim. Karena seringkali ada orang berjalan bersama-sama. Ya. Bahkan mungkin seorang suami dia bisa mencukupi semua kebutuhan istrinya karena apa? Karena merasa bertanggung jawab. Cuma sampai di situ. Ya udah daripada nanti bahkan ada orang yang berkata, ya udah saya biayain dia, saya temenin dia. Karena kalau saya tidak melakukan saya nanti dicemooh oleh masyarakat. Jadi alasannya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau pasangan suami istri yang membangun hubungan dengan intim, dengan kesehatian yang betul-betul sehati, saya yakin dia akan menjalani hidup ini dengan keharmonisan. Amin.
dia akan bisa bergandengan dengan sehati. Bukan kelihatan oleh dunia kita sama-sama aja, tidak. Saudara, ada banyak orang kelihatannya bersama dengan Tuhan. Dia rajin beribadah, dia pelayanan, dia sibuk ini, sibuk sana. Tapi belum tentu orang itu bergaul intim dengan Tuhan. Jangan sekedar dekat. Yang dengar katakan amin. Tapi bergaul. Saudara, kalau saudara bergaul, intinya apa? Saudara akan mengenali isi hati Tuhan. Saudara akan ngerti cara Tuhan berpikir. Saudara, ketika saya bergaul dengan seseorang, saya bisa mengerti makanan kesukaannya apa. Kalau saudara mau tahu, saudara dekat enggak dengan orang itu, saudara harus tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak suka. Kalau saudara bisa mengerti, oh kesukaannya ini, yang tidak suka ini, itu tandanya bahwa saudara sudah bergaul dengan orang tersebut. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kasih yang menyelamatkan adalah kasih di mana kita memahami isi hati Tuhan yang terdalam. Itulah kasih yang sesungguhnya. Jadi kasih itu bukan bicara coklat, bukan bicara pacaran, bukan Bapak Ibu. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih di mana kita mengenal Allah dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini firman Tuhan berkata bahwa kasih itu lahir dari Allah. Ada kesamaan, ada kemiripan. Karena apa? Karena mengalami pergaulan atau hubungan yang sangat dekat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita simak baik-baik. Kembali di ayat yang kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Jelas sekali ayatnya berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan apa saudara? Mengenal. Saya baca ayat 8, perhatikan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak apa? Mengenal. Wah saudara, ini lebih lagi nih. Dekat, bergaul, sekarang mengenali. Ini tahapannya saudara, kelihatannya sama, semua sama, tidak ada. Tidak ada sebenarnya. Dan kita tidak bisa ngejas sama semua, tidak. Kita harus pelajari dengan baik. Pertama-tama orang itu dekat dulu, mungkin dia mulai belajar pelayanan, belajar berdoa, belajar semua. Itu dia belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi setelah mendekat, dia coba belajar untuk bergaul. Saudara, waktu saya dilamar, ya, pertama kali Pak Daniel itu mendekati saya dulu. PDKT orang bilang kan begitu. Setelah dekat, suami saya datang, ya pada waktu itu Pak Daniel masih belum jadi suami ya. Lalu melamar, mengikat, menjalin hubungan lebih dalam. Ditunang, ya bertunangan kami. Tapi enggak sampai stop di situ. Akhirnya saya menikah. Saudara, ketika menikah itu juga enggak berhenti di situ. Saya melahirkan keturunan, tapi juga enggak berhenti di situ. Saya mulai mempelajari siapa suami saya. Dan suami saya juga mempelajari siapa saya. Dan sampai akhirnya muncullah yang namanya cinta sejati, itu cinta yang dewasa. Saudara mengerti kasih yang dewasa itu apa? Kasih yang walaupun, amin. Kasih yang tidak ada alasan. Kalau saudara membangun hubungan dengan sesama masih bilang begini, ya wes aku sayang kamu, tapi kalau kamu begini. Itu namanya saudara masih kasih yang menuntut. Dikasih yang berkorban. Itu akan membuat kita tenang saudara menjalani hidup ini. Saya tidak pernah minta tuntutan yang banyak kepada suami saya. Tapi karena suami saya mengasihi saya, dia memberikan apa yang sebenarnya itu menjadi bagian dalam hidup saya. Yang saya butuhkan dan suami saya berikan dan saya sangat bersyukur. Tapi saya tidak menuntut. Kalau diberi puji Tuhan, tidak bisa pun, tidak masalah. Saya akan tetap setia mendampingi dia sebagai suami, sebagai istri. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, lalu kita belajar untuk mengikat hubungan kita lebih intim, lebih dekat lagi dengan Tuhan.
Saudara harus terus jalani sampai kita mengenal dengan benar. Amin. Bapak Ibu, orang tidak mungkin percaya kalau dia tidak mengenal. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ketemu sama orang, saudara tidak kenal baik, apakah saudara akan percaya menitipkan uang saudara atau anak saudara atau sesuatu yang berharga kepada orang tersebut? Saya yakin kalau kita orang normal tidak mungkin kita memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak kita kenal. Pengenalan kepada Tuhan itu sangat penting. Orang-orang yang mengenal Tuhan, gereja yang mengenal Tuhan tidak akan mungkin murtad. Yang dengar katakan amin. Sampai di level yang seperti ini. Maka bicara kasih bukan hanya bicara sekedar ya wis ya aku ngasih kamu ya, bukan. Bicara kasih itu bicara kita mendekat kepada Tuhan, amin. Sampai hidup kita dituntun oleh kuasa Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bicara tentang kasih, bicara kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan pikirannya Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Dan kasih yang menyelamatkan adalah kasih di mana sampai di level kita betul-betul mengenal Tuhan dengan baik. Saya sangat percaya hari ini saudara, jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Hiduplah dalam kasih. Belajar untuk saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara sudah ada di titik saudara mengenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah menggantikan Yesus dengan keinginan perut kita. Kalau saudara masih mikir-mikir, aduh ikut Tuhan Yesus atau ini ya, ini menguntungkan ya duitnya banyak di sini. Ikut Tuhan sengsara, ini wah enak ini kasih makanan. Saudara kalau saudara masih berpikir seperti itu, saudara belum masuk pada satu kondisi. Saudara belum bergaul dan belum mengenal Allah dengan baik. Jika kita masih suka membanding-bandingkan, enak hidup di Mesir, enak hidup di dunia ini. Berarti kita belum dalam mengenal Allah. Bapak Ibu, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saudara, Tuhan tidak akan pernah melupakan saya dengan saudara. Kenali Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa mengenal Tuhan ketika kita ada di lembah. Ketika air mata terurai. Kita bisa merasakan pelukan Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mau menolong kita. Bapak Ibu yang mau ditolong Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara hari ini, saudara harus betul-betul introspeksi diri saudara dan nilai apakah saya, apakah kita sudah betul-betul mengenal Tuhan. Sehingga kita tidak lagi membanding-bandingkan antara keduniawian dengan kerohanian bersama dengan Tuhan. Saudara tidak lagi bingung harus pilih yang mana. Apakah pilih hidup kudus atau tetap ada di dalam dosa. Kalau saudara masih bingung dengan hal itu berarti saudara belum mengenal Allah. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, dia pasti akan mengambil tindakan untuk hidup dalam kebenaran. Dia akan tinggalkan dosa. Dia akan betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kasih yang menyelamatkan adalah kasih di mana satu taraf kita bisa mengenal Allah dengan cara yang benar. Amin. Mari kita bangkit berdiri.